Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini adalah rekaman singkat saya untuk menyampaikan pandangan atau analisis saya terhadap wacana amandemen UUD 1945 yang ditugaskan di video itu. Saya akan menunjukkan aspek untuk analisis atau singkat serta rekomendasi agar pembahasan ini berjalan transparan dan bertanggung jawab ya. Yang itu pertama, sedikit konteks. Dalam beberapa tahun terakhir muncul kembali wacana untuk mengkaji amandemen UUD 1945 ya, yang dimana di satu sisi ada melihatnya sebagai kesempatan untuk mengoreksi hasil amandemen sebelumnya dan mengembalikan atau kayak memperjelas peran lembaga negara ya. Nah, di sisi lain itu banyak pihak khawatir ya wacana ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik sendiri atau dalam politik jangka pendek lah. Nah, di sini saya akan berargumen tentang kontra sih, yang dimana yang pertama itu untuk menghidupkan kembali ketentuan seperti kayak tadi, GBHN berisiko mengubah keseimbangan sistem presidensial yang selama ini dipertahankan. Nah, sehingga presiden bisa kehilangan akuntabilitasnya langsung kepada pemilih. Yang kedua itu yang saya khawatirkan yaitu kekhawatiran nyata bahwa amandemen ini bisa digunakan sebagai alat politik saja, misalnya untuk kayak memperpanjang masa jabatan. Nah, itu tidak baik, atau menunda mekanisme demokrasi seperti kayak pemilu. Kekhawatiran yang perlu dicegah inilah. Yang terakhir itu ada kayak proses amandemen ini tanpa alasan urgensi yang jelas atau kayak mudah dipandang sebagai proyek elit politik saja, bukan kebutuhan rakyat ya. Nah, kajian singkat saya ya. Bagi saya itu membuka amandemen bukanlah dosa jika tujuan atau prosesnya itu jelas, tetapi yang penting itu ada syaratnya yang penting ya, yaitu larangan tegas untuk terhadap perubahan masa jabatan atau aturan pemilu kayak gitu. Kayak terus kayak setiap ospisi harus menyangkut haluan negara atau PPHN atau GBHN lah, sebaiknya diuji alternatifnya melalui undang-undang sebelum diusulkan ke konstitusi begitu. Dan yang terakhir saran ya, kesimpulannya kayak singkatnya, saya berpandangan kayak amandemen yang dirancang untuk memperkuat tata kelola dan kesejahteraan jangka panjang bisa itu dibuka asalkan prosesnya transparan, inklusif, dan dilengkapi pengaman kayak yang jelas lah, agar tidak tertutup lah atau menguntungkan pihak tertentu saja. Nah, begitu teman-teman.